Oke guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini gue dapat request untuk cariin PC budget 3-5 juta dari Acer buat main gaming ya. Jadi yang pertama ini gue ambil dari Shopee, PC gaming atau CPU rakitan pakai i5 3470 udah generasi ketiga. Ini PC doang, RAM 8GB ya. Kita langsung baca dari spesifikasinya dulu. Intel i5 3470 udah generasi ketiga, otomatis dia udah 4 core 4 thread, udah quad core dan hyper threading dengan 3,2 GHz dan turbo max tembus 3,6 GHz TDP 77 watt ya. Pakai Intel HD Graphics 2500. Jadi PC ini bisa nyala tanpa VGA eksternal di sini ya. Dan tapi di sini dia memakai VGA 2GB 128 bit pakai GT730. RAM 8GB, gua asumsiin DDR3 2x4GB, jalan dual channel. Udah pakai SSD 128GB dengan hard disk 500GB, Castron 3 dengan power supply Black 500 watt ya. All part garansi 1 tahun, sudah terinstall Windows 10 dan full aplikasi, request saja. Spek dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ini tokonya dari Bandung, dari kota Bandung. Dan ini nama tokonya Takashima.com yang udah berhasil ngejual barang dengan 207 PC full set dan 67 kali juga PC-nya full set ya. Oke, jadi di sini udah pakai Intel Core i5 3470 dengan skor benchmarknya 3D Mark Time Spy-nya PC score tembus 2692, dia performance-nya bintang 2 dengan 3D Mark rank-nya 194 ya. Dan pertama kali harganya rilis keluar 2,6 juta dengan memakai soket LGA 1155, TDP-nya 77 watt dengan 3D Max Core per watt-nya 35 ya. Dengan memakai Nvidia GT730 dengan 3D Mark Time Spy graphics score-nya cuma 297, performance-nya bintang 1 karena dia memakai GT730 ya. Habis itu ada DirectX 12, TDP 38 watt. Harga pertama kali keluarnya itu sekitaran ini 800 ribu ya, 843 ribu by the way ya guys ya. Dan dari ulasan komen pembelinya nih mantap sesuai pesanan, sayang nggak dikasih RGB fan. Buat overall ITS good, thank you seller, sukses selalu. Oke, jadi ini PC mantap ya. PC-nya doang by the way. Kurang lebih PC-nya seperti ini guys. Casingnya udah RGB, cuma dari spesifikasinya mungkin VGA-nya masih pakai GT730 yang masih bisa diupgrade lagi mungkin ke GT1030 atau mungkin RX 550 ya. Oke. Kita langsung lihat aja performance-nya. Untuk 10 game tested memakai GT730 dan i5 3570. Untuk game CSGO 720p setting low custom dia jalan di sekitar 66 frame per second rata-ratanya. Ya guys, jadi ini untuk main CSGO ini masuk playable sekali, jadi nggak perlu untuk diraguin lagi. Untuk game GTA 5 720p jalan normal, dia jalan di sekitar rata-rata FPS 36 frame per second ya. Dan 1% low-nya ditembus di 21 fps dan fps-nya jalan di sekitar 30-40 fps. Jadi menurut gue ini masih enak banget buat dimainin buat GTA 5. Jadi untuk budget 3 jutaan dengan memakai Core i5 generasi ketiga yang rata-rata masih pakai Core i7 generasi pertama atau mungkin Core i5 generasi pertama generasi ketiga dan udah pakai GT730 VGA eksternal, udah lebih dari cukup ya. Untuk game Days Gone dia jalan di FPS 22 frame per second rata-ratanya. Mungkin kalian nggak tahu game Days Gone karena gue juga nggak tahu. Untuk game COD World War 2 setting 720p low custom dia jalan di 25 FPS frame per second ya. Oke, ini game kayak butuh core sama thread yang lebih banyak sih. Nama single core yang lebih cepat ya. Untuk game Hitman 3 oke, dia nggak playable, dia cuma jalan di sekitar 10 frame per second, jadi nggak playable ya. Jadi, tapi kalau untuk main CSGO dan untuk main GTA 5 masih sangat amat worth it banget. Jadi, gue akan merekomendasikan buat kalian yang mau main CSGO, Dota 2, Valorant, GTA 5, PC dengan budget 3,7 juta, udah dapet casing RGB, prosesor yang udah pakai i5 generasi ketiga dan udah pakai VGA GT730, menurut gue udah is enough lah. Terakhir ini kita akan coba lihat game Fortnite. Untuk game Fortnite settingan medium performance mode, FPS rata-ratanya tembus di 87-88 ya frame per second rata-ratanya, dan untuk 1% low-nya dia jalan di 34-33 frame per second. Menurut gue untuk game Fortnite sangat amat playable dengan budget 3,7 juta. Bisa kalian upgrade lagi VGA-nya dengan catatan power supply-nya juga harus diganti ya.
Dan untuk setting Valorant 1080p setting rata kiri dia jalan di sekitar 69 fps. Untuk rata-ratanya 1% low-nya jalan di 25 frame per second dan fps-nya jalan di sekitar 60 sampai 70 frame per second. Jadi untuk main game sekelas Valorant masih sangat amat playable dan sangat amat panas untuk mainin. Kalau untuk PC budget 3 jutaan ini menurut gue udah sangat mantap. Oke, lanjut ya. Jadi yang pertama budget 3,7 udah pakai i5 3470 dengan 4 core 4 thread ya, dengan frekuensi dasar prosesornya 3,2 dan turbo max tembus 3,6 GHz. Oke. Lanjut yang kedua, ini adalah PC pilihan gue dengan budget 5 juta walaupun cuma satu kali terjual. Dia sudah memakai Core i3 generasi 10 yaitu 10105F, hemat dan murah. Kalau i3 10105F otomatis mesti pakai VGA eksternal, nggak pakai VGA eksternal. Kenapa? Karena dia nggak ada iGPU yang dibenamin dalam prosesornya gitu ya. Jadi DWX komputer. Oke, jadi di toko ini udah berhasil ngejual barang sebanyak 198 kali terjual PC doang dengan budget 3,2 juta. Yang ini 4 kali terjual, yang ini 226 kali terjual. Jadi ini termasuk toko komputer yang trust dan terpercaya dan nggak mungkin mengecewakan ya. Produk deskripsi, kita akan langsung baca dengan spesifikasinya. Pakai packing kayu dia pengirimannya. Pakai motherboard Intel H410 dengan i3 10105F yang udah 4 core dan 8 thread, keluaran tahun 2021. Kalau yang sebelumnya keluaran tahun 2012 yang which is udah 10 tahun. Kalau kalian tambah budget kurang lebih 1,1 juta, kalian udah bisa dapat Core i3 10105F dengan 4 core 8 thread dengan dasar prosesornya aja tuh 3,7 GHz yang which is udah gede banget dan cepet banget ya. Dan turbo max-nya tembus di 4,4 GHz guys. Jadi ini mantep banget dan udah jalan di 14 nanometer yang sangat amat kecil ya. Karena di prosesor sebelumnya jalan di 22 nanometer ya. Ini 22 nanometer maklum karena ini keluaran tahun 2012 gitu ya. Udah pakai DDR4 pastinya. LGA 1200 dan di sini kalian bisa lihat tidak memakai iGPU. Jadi sangat amat diwajibkan untuk memakai VGA eksternal di video kali ini, untuk di PC kali ini. Jadi buat kalian yang mau beli PC atau mau rakit PC dengan memakai generasi ke-10 yang ada seri F-nya, otomatis kalian mesti pakai VGA eksternal. Kalau kalian mau jadi kayak i3 10105 yang biasa, otomatis kalian bisa tanpa memakai VGA eksternal ya, karena dia udah dibenamin chipset iGPU-nya guys. Kita akan baca iGPU Intel UHD Graphics 630, jadi bisa nyala tanpa VGA eksternal. Tapi bisa di-upgrade lagi untuk VGA eksternal ya. Dia DDR4 8GB, dia jalan di 2666 MHz. VGA-nya masih 2GB DDR3 GT710. Gua asumsiin ini karena dia memakai prosesor i3 10105F yang menurut gue juga harganya masih ya cukup lumayan mahal lah ya, atau sekitar 1,4 juta lah untuk prosesornya doang. Karena balik lagi tokonya juga pasti ngambil untung. Ini PC pasti nyala, percaya sama gua karena dia udah pakai VGA GT710. Tapi bisa di-upgrade lagi misal ke RX 580 atau mungkin GTX 1660 Super, GTX 1660. Menurut gua itu udah cukup lah ya. Dengan catatan power supply diganti dan di PC kali ini tidak memakai SSD, mungkin karena dia suspend ke prosesornya sehingga dia tidak memakai SSD. Namanya toko, kalau beli langsung jadi pasti namanya toko ambil untung. Kalau kita bisa racik sendiri, kita udah punya keuntungan untuk kita bisa menekan budget sesuai dengan kemampuan finansial budget untuk beli PC kita gitu ya. Bonus game kalian bisa baca sendiri ya, link akan gua taruh di deskripsi seperti biasa. Gak ada rating ya, tapi dari tokonya dia udah berhasil ngejual 198 kali PC terjual, 198, yang ini 226, yang ini 198. Otomatis ini PC sudah amat, toko PC-nya sudah trusted dan terpercaya. Walaupun yang beli cuma satu orang, tapi gue yakin PC ini sangat amat worth it untuk dibeli dan gue yakin kalian tidak akan menyesal ya. Karena dia sudah memakai Core i3 10105F dengan budget kurang lebih 4,7, udah generasi ke-10. Dengan 3D Mark Times Spice Core-nya 4973. Kalau yang sebelumnya 2600. Jadi dengan budget tambahin 1,1 juta lagi, kalian udah dapat perbandingan prosesor yang udah jauh banget. Dengan performance bintang 3, kalau yang sebelumnya bintang 2 dengan 3D Mark Rank 194, yang ini 130. TDP-nya 66 watt dengan 3D Mark Score per wattnya 77 ya. Walaupun gue tahu dia memakai GT710 yang menurut gua masih ampas dengan 3D Mark Times Core 194, emang bottleneck menurut gua, tapi bisa dia
Untuk VGA-nya bisa di-upgrade lagi. Ya. Untuk VGA-nya bisa di-upgrade lagi ke yang lebih better, tapi kalau ini VGA di-upgrade lagi misal ke GT 1030 pun gue masih yakin ini udah bisa live streaming gitu ya. Jadi mantep lah. Udah DDR4 juga, dan ini Intel Core i3 10105F ASRock H510 ya dari KL Gamers. Kita langsung lihat aja, gue paling males loadingnya guys ya. Oke, untuk Cinebench rilis versi 20 dia tembus di CPU 2156 PTS untuk skornya ya. Dia with GT 710 dengan 4 core 8 thread ya. Jadi ya masih wajar dan standar, apalagi mengingat VGA-nya memakai GT 710 yang menurut gua masih bisa di-upgrade lagi ke GTX 1660 Super atau mungkin GTX 1660 atau mungkin RTX 2060. Aduh, gua batuk. Ya. Untuk benchmarknya sendiri nih, performance threshold-nya nih, aduh. Bentar ya guys ya, gua biar lebih jelas, kita full screen. Oke, untuk Nvidia GT 710 sendiri skornya juga ampes banget, warna merah, kalian udah bisa lihat ya. Tapi emang ini problemnya adalah di VGA-nya. Menurut gua VGA-nya kalian harus ganti. Ya, kalian udah bisa lihat di sini frame per second-nya very good ya benchmark-nya ya. Karena dia udah 4 core 8 thread dengan frekuensi dasar prosesornya udah gede banget, yaitu 3,7 GHz yang bisa di overclock. Maka aplikasi ketiga tembus 4 GHz. Dengan saran gua kalau mau overclock, motherboard-nya VRM-nya harus bagus, power supply-nya harus bagus, dan juga fan prosesornya juga sebisa mungkin harus bagus. Mengingat overclock itu memaksa kinerja prosesor sehingga lebih panas. Udah, kalau ini udah nggak usah ngomong, gua PC 100 juta dari MSI. Aduh, mendingan gue beli rumah dikit lagi, nabung lagi. Oke. Jadi buat kalian yang mau beli PC budgetnya sekitar 3-5 jutaan, dua link ini akan gue taruh di deskripsi. Dan menurut gue alangkah bijaknya dengan kalian nabung sedikit lagi nih, 1,1 juta lagi, kalian udah dapet Core i3 10105F dengan frekuensi dasar prosesornya 3,7 GHz yang bisa di overclock pakai aplikasi ketiga sampai 4 GHz ya, 4,4 GHz. Jadi ini udah worth it banget buat kalian beli gitu ya. So, gua rasa video sampai sini dulu. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video terkait selanjutnya. Dan untuk pembeliannya seperti biasa, link akan gua taruh di deskripsi. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua, dan sampai jumpa di video terkait selanjutnya. So, bye-bye dan sampai jumpa di video Tech Live selanjutnya ya. Thank you.